فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Maka hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka kesaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, fad'uhum ila ibadatillah, maka hendaklah engkau dakwai mereka supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di poin ini, potongan hadis ini, ada perintah ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah bertahap ketika menjelaskan ajaran agama Islam. Tidak mungkin menjelaskan agama Islam, seluruh agama Islam dalam waktu 5 menit, 10 menit. Akan tetapi kita harus bertahap dalam menjelaskannya. Sebagaimana dalam kajian-kajian, tidak mungkin dalam satu kajian kita habiskan pelajaran misalnya 10 bab. Bisa, ustadznya capek, satu. Antumnya juga capek dengarnya. Dan bisa juga efeknya nanti antum gak mau lagi bahas tauhid. Udahlah, kalau ustadznya diberi kesempatan bahas tauhid gak mau berhenti. Dari sholat zuhur sambung lagi sholat asar, habis sholat asar sholat maghrib, habis sholat maghrib isya sampai jam 10. Bisa. Akan tetapi apa? Takutnya itu tidak bertahap dalam berdakwah. Dan biasanya dikatakan oleh orang dahulu, man kabbara luqmata ghassa biha. Orang yang ketika makan suapannya banyak biasanya keselak ya. Jadi orang kalau suapannya banyak dalam makan nanti keselak. Begitu juga dalam memberikan pelajaran, harus bertahap. Dan ketika bertahap, haruslah memulai dengan perkara yang paling penting, di antara yang paling penting. Setiap perkara dalam agama ini penting, tapi dimulai dengan perkara yang paling penting di antara yang penting tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad untuk beliau itu mengikuti dalam berdakwah ketika dakwahnya secara bertahap sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi ketika mereka berdakwah, memulainya dengan dakwah kepada kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Bukan ke dalam pembahasan akhlak, bukan kepada pembahasan menegakkan sholat, bukan dalam pembahasan misalnya birrul walidain, bukan dalam pembahasan bagaimana kita bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik. Ini semua benar baik, akan tetapi haruslah kebaikan-kebaikan tersebut memiliki asas, memiliki pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya adalah kesaksian la ilaha illallah. Maka walaupun orang bagaimana sholatnya, bagaimana baiknya, bagaimana akhlaknya, ketika dia masih tidak mengamalkan la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka setiap kebaikan yang telah ia lakukan bukanlah perkara yang baik di timbangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kebaikan tersebut haruslah diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah memerintahkan Mu'adz untuk melakukan hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus dalam setiap umat seorang rasul yang mendapatkan wahyu
dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tugasnya apa? Yang pertama, ani'budullaha wajtanibut taghut. Nuh alaihi salam pun berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 950 tahun. Dan Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nuh dalam waktu yang lama kecuali sedikit. Sehingga disebutkan buyut berwasiat kepada cicit supaya jangan beriman kepada Nuh. Dakwahnya satu, ani'budullah, beribadahlah kepada Allah, u'budullah, ma lakum min ilahin ghairu. Jangan kalian memalingkan ibadah kepada selain Allah. Begitu juga ketika Nabi Syuaib alaihi salam menghadapi beberapa kemaksiatan yang telah dilakukan oleh kaumnya Madyan. Mereka perampok. Mereka adalah orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan, dan mereka pun orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka Nabi Syuaib alaihi salam mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan kalian palingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi awal perbaikan itu adalah tauhid, bukan selain tauhid. Bukan dengan berdakwah supaya manusia, supaya kaum muslimin berhukum dalam pemerintahan Islam. Bukan. Apakah Rasulullah ketika berdakwah di kota Mekah dengan dakwah untuk mendapatkan kekuasaan? Tidak. Di dalam Islam bisa diatur, ada aturan-aturan yang berkaitan dengan kekuasaan. Akan tetapi kekuasaan bukanlah prioritas utama. Ketika orang-orang Quraisy mereka risih dengan dakwahnya Nabi, mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad, apabila engkau ingin mahkota, akan kami berikan mahkota sehingga semua perintahmu ditaati. Tidak. Karena dakwahnya para nabi dibina di atas apa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Musa alaihi salam ketika mendapati Firaun, orang yang paling berkuasa, terbujur badannya secara kaku. Ketika Firaun mati dan binasa, orang-orang Bani Israel saking mereka itu memahami kekuatan Firaun itu seperti apa, mereka tidak percaya. Allah tampakkan jasad Firaun sehingga mereka melihat sendiri orang yang telah berteriak kepada kaumnya secara pongah, ana rabbukumul a'la, telah terbujur kaku. Apakah setelah mereka melihat Firaun terbujur kaku, mereka kembali kepada istana yang megah untuk memegang kendali kekuasaan? Tidak. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa dan orang-orang Bani Israel untuk melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis, tidak untuk mengambil kekuasaan, karena bukan prioritas. Prioritasnya yang paling utama supaya menjadikan umat yang diutus kepadanya seorang Rasul benar-benar mengamalkan ani'budullah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.